Cek, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu live-nya, apakah sudah live? Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar bersama lagi, menimba ilmu bersama, untuk menyiapkan diri untuk bisnis kita bersama. Nah, alhamdulillah di malam ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menimba ilmu baru, yaitu tentang ilmu foto produk, yang mana foto produk ini merupakan salah satu unsur yang cukup penting, bahkan sangat penting dalam bisnis. Yang lebih penting lagi, selain di bisnis, nanti mungkin banyak bisnis yang membutuhkan foto. Nah, karena apa? Foto merupakan salah satu yang bisa memvisualisasikan bisnis kita, yang mana konsumen bisa melihat bisnis kita melalui foto-foto yang kita delivery ke mereka, seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita hari ini kedatangan pemateri yang Masya Allah, materi yang jauh dari Madiun. Beliau alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita Juragan Online untuk bisa sharing kepada teman-teman tentang foto produk, seperti itu. Jadi sebelum saya mengundang beliau masuk ke studio, saya ingatkan bagi teman-teman, acara Juragan Online ini 100% kami adakan untuk penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini digunakan untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Nah, dana ini kami salurkan melalui rumah zakat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kelonggaran rezeki, semoga Allah memberikan kemudahan bagi teman-teman yang memberikan sedikit hartanya kepada orang yang sedang membutuhkan, dalam arti mereka sedang membutuhkan pertolongan kita bersama-sama, seperti itu teman-teman. Jadi tidak merendahkan mereka juga, jadi kita saling bantu-membantu. Kita ingin kita tetap kuat, kita tetap bisa bertahan di kondisi yang mana kondisi yang tidak bisa kita kendalikan bersama, seperti itu. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya undang beliau masuk ke studio. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas? Alhamdulillah kabarnya ya, baik ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir, silakan boleh absen dulu. Nah, silakan cek kolom komen, silakan komen di komen bawah. Nanti kita biar tahu berapa banyak yang teman-teman hadir. Nah, Kediri hadir, insya Allah. Alhamdulillah udah live. Mas, ini nanti kita bahas tentang foto, spesifiknya foto produk apa Mas, bidangnya? Kalau saya spesifik ke makanan. Ke makanan ya? Kuliner ya. Siap. Lebih ke foto produk makanan. Nah, bagi teman-teman nih yang bisnisnya kuliner, silakan nih hadir. Kalau teman-teman punya teman yang lain yang belum hadir ke sini, silakan diundang. Eman-eman, karena ilmu ini ilmu yang Masya Allah sangat teman-teman butuhkan. Karena seperti judulnya, meningkatkan omset penjualan melalui foto produk. Seperti itu. Nah, jadi langsung aja Mas ya, kita masuk ke materi, tidak usah panjang lebar. Nanti sampean langsung perkenalan aja di materinya, seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya infokan Mas Haris ini dari Madiun. Beliau jauh, bukan dari Kediri, dari Madiun. Gitu nggih Mas? Siap le. Jauh-jauh ya. Le. Jauh-jauh tapi kita masih di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Saya izin mengeluarkan slide-nya Mas ya. Iya, siap-siap. Oke, silakan Mas, waktu dan tempat saya persilakan kepada jenengan untuk memberikan sharing ilmunya kepada kita semua.
Monggo Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan belajar sekilas tentang foto produk ya. Jadi menaikkan omset melalui foto produk. Oke, di next. Ini sekilas tentang profil saya. Nama saya Haris Dandrowijaya. Ada beberapa ini usaha ya. Jadi di foto produk fokusnya ke kuliner, foto produk kuliner ada di Bulumrak Desain. Jadi juga selain foto saya juga ada perdesainan, desain logo gitu. Oh, desain spesifik desain logo aja. Spesifiknya lebih ke desain logo. Melayani banner nggak Mas? Kayak percetakan gitu. Enggak juga ya? Enggak, Le. Oh, iya. Spesifik ke pengerjaan logo. Siap. Oke, alamat saya di Candi Ponegoro. Alhamdulillah istri masih satu. Insya Allah si Jele. Oke, nomor saya ada di situ. Itu tentang websitenya ada di bulumrakfotografi.com. Bisa dilihat ya nanti. Bisa silakan sendiri. bagi teman-teman yang kepo-kepo mampir ke websitenya. Jangan lupa dicatat nomor HP-nya teman-teman. Betul. Nanti kalau mau japri, tanya-tanya silakan. Ya, jangan malam-malam, Le. Oh ya. Wayai sahur. Oke. Ini share screen-nya masih keluar Mas ya? Kecil. Kecil ya. Dibesarkan. Nah, ini besar. Oke, ini sekilas tentang di sebelumnya. Agak nggak bisa tuh ya. Ini ya. Sebelumnya, Le. Ini. Oh ya, siap. Sekilas tentang histori dari saya, pernah ikut beberapa kali pameran di tahun 2015 pameran nasional, tahun 2016 juga pameran nasional. Saya juga merupakan dari mitra forum IKM, jadi khusus produsen, jadi entah produsen makanan, entah produsen kerajinan dan sebagainya. Oke, sekilas saja, lanjut, Le. Siap. Ini beberapa hasil karya yang pernah ikut pameran. Menang Mas itu, Mas. Amburadul ya. Ini pamerannya bukan untuk lomba, jadi gitu ya. untuk 500 karya itu diambil sekitar 100 karya, Le. Di seluruh Indonesia. Ikut terpilih ya? Iya, 3 karya alhamdulillah 2016. Next, Le. Ini di landscape di Tanggapan Perahu, Bandung. Oke, lanjut. Nah, ini di Sarangan ya. Jadi Sarangan. Sekilas saja. Ya, Magetan, Le. Magetan. Iya. Oke. Materinya. Jadi mari buka di suguhi panganan maneh. Oke, apa itu fotografi? Kita lanjut. Fotografi. Fotografi adalah seni atau suatu proses menghasilkan gambar melalui cahaya yang dipantulkan objek. Jadi singkatnya itu ketika ada cahaya, ya di situ kita bisa melakukan fotografi. Jadi kalau tanpa cahaya, fotografi itu hampir mustahil dilakukan. Karena memang dari cara kerjanya sensor kamera itu menangkap cahaya, Le. Menangkap cahaya. Oh, gitu ya. Jadi mungkin kenapa kalau misalkan foto ada yang malam itu bisa dilakukan, itu ada skill khusus maksudnya. Jadi tidak butuh teknik-teknik tertentu ya, ketika memang bisa kita motret malam hari jadi kelihatan kayak garis gitu ya? Lampu gitu, Le. Kayak ada kendaraan tuh, Le, lampunya kelihatan garis gitu, Le. Nah, itu bulb itu ya. Itu namanya ada, bulb ya. Bulb, ada teknik tersendiri. Siap. Oke, lanjut. Willy ya. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Komposisi foto produk. Jadi ketika kita melakukan foto produk ya, komposisi ini menjadi hal yang utama. Seperti misalkan utamanya karena di foto produk itu kita butuh penataan yang bagus. Bagaimana biar
ketika komposisi mungkin ketika motret pakai HP kita ala kadarnya. Nah, di komposisi foto produk ini kita bagaimana mengatur biar produk itu benar-benar kelihatan penataan yang mewah seperti itu, jadi tidak acak-acakan. Beberapa komposisi yang bisa saya sharekan, sebenarnya ada banyak ya, ada sekitar mungkin 20 komposisi, cuma saya ambil beberapa. 4 ya, diambil 4 aja. Mungkin 4 langsung dipraktekkan lebih bagus daripada 20 gak dipraktekkan sama sekali, Mas. Nah, betul ya. Karena saya biasa juga memakai komposisi yang ini ya, saya pakai dari rule of third, mirroring, framing gitu. Jadi istilahnya istilahnya apa ya? Food stylist lah. Jadi ketika kita motret makanan itu biasanya butuh food stylist. Nah, ini tugas food stylist ini mengatur komposisi, mengatur seni dari foto yang kita sajikan ke konsumen itu biar lebih menarik. Jadi pertama ada rule of third. Rule of third itu memposisikan objek pada sepertiga bagian. Jadi sepertiga bagian. Jadi misalkan foto itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian, ada titik perpotongan. Nah, titik perpotongan itu nanti bisa dipraktekkan di handphone ya, di HP kita masing-masing. Ada pengaturan grid, mungkin ada yang namanya garis bantu gitu. Nanti akan menghasilkan komposisi rule of third. Ini sekilas ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam di slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya. Nanti saya ambilkan contoh-contohnya aja biar lebih mudah dipahami. Jadi mirroring ini buat pantulan objek seperti cermin. Misalkan kayak foto kosmetik itu bawahnya ada pantulannya dari kosmetik tersebut ya. Nah, itu pakai teknik mirroring. Terus yang ini framing. Ini saya sambil lihat laptop sebelah ya. Di HP tulisannya terlalu kecil ya. Maklum pakai kacamata. Oh iya, saya infokan dulu bagi teman-teman. Ini mohon maaf, slide-nya tadi kan ada kendala. Karena dari Mas Haris dikirim ke saya. Nah, saya terima filenya berubah fontnya. Jadi mohon maaf kalau kurang kelihatan ya. saya mohon maaf. Nanti bisalah teman-teman disalin sendiri. Seperti itu, Mas. Silakan Mas, lanjut Mas. Siap. Oke, yang ketiga ini yang saya ambil teknik framing. Jadi membuat bingkai pada objek yang akan kita foto. Jadi misalkan objek utama itu nanti kita tempatkan di titik mana, yang di sekelilingnya kita bingkai menggunakan entah daun, entah tisu atau apapun. Oke, next Le. Oke, seperti ini ya contoh komposisi rule of third. Jadi fotonya dibagi menjadi beberapa bagian ya. 9 bagian. 3 bagiannya atas, tengah, bawah. Jadi, kalau perpotongannya ada ini perpotongan di sini. Jadi teknik ini menempatkan objek pada titik perpotongan. Jadi misalkan yang dicontoh itu ya ada kosmetik itu ya. Kosmetik itu kan di titik perpotongan antara atas sama bawah ya, penempatan di situ. Ya. Jadi fungsinya ini, fungsi titik perpotongan ini mau untuk biar fotonya semakin menarik ya. Jadi ketika ini kosmetiknya kita taruh di tengah, foto tersebut kemungkinan kita melihatnya foto tersebut mati. Jadi matinya karena penataan komposisinya kurang enak dilihat seperti itu. Jadi kalau fotonya kita taruh, kalau objek utamanya kita taruh di titik perpotongan, di bagian-bagian yang lain kita bisa menempatkan properti tambahan. Misalkan gitu. Kayak di sini tanaman itu untuk mempercantik, jadi mempertegas dari objek yang difoto. Jadi ketika kita produknya kosmetik, kita bisa pakai properti tambahan, misalkan kayak ini tanaman, terus handuk, terus batu kali, air, itu untuk memperkuat. Selain penataan komposisi, yang di foto sebelah itu juga sama. Jadi saya menempatkan objek itu di titik perpotongan, yang itu ya ada gambar sambalnya yang disajikan di wadah itu. Oh ya. Cuman di titik perpotongan pojok kiri bawah ya. Kiri bawah. Nah, sedangkan yang kemasannya saya taruh di pojok atas. Atas ya. Atas. Betul. Itu di titik-titik ini biasanya orang akan cenderung lebih mudah melihat sebuah foto ya. Oh gitu ya. Jadi udah kayak matai langsung lihatnya ke situ gitu ya. Betul. Jadi fungsinya komposisi rule of third tadi
langsung memfokuskan orang melihat objek. Gitu. Oke, next, Le. Ini juga sama ya, masih komposisi rule of third. Jadi poin utama sebuah objeknya itu kita tempatkan pada titik perpotongan. Di sebelah kiri itu ada rendang ya itu. Jadi enak Mas kita. Mari mangan ditambahin tinggi. Aduh. Nah, betul. Jadi gini, fungsi komposisi ini ketika kita melihat foto ini langsung tertuju pada poin utama. Poin utamanya di menu. Di menu yang saya tempatkan pada titik perpotongan di sini. Nah, sedangkan yang kemasannya juga saya taruh di belakang pada titik perpotongan. Gitu. Yang di sebelah kanan, jadi iseng-iseng ini ngopi, terus foto bikin materi. Oh iya. Tapi ngopinya gak pas gak pas puasa, Le. Ya, jadi simple, walaupun produknya simple ya, misalkan seperti ini, bisa kita foto juga yang cara teknis ya. Jadi kopinya kita tempatkan pada titik perpotongan, lalu misalkan mau ditambahkan properti ya, bisa bawa kopi yang masih ya. wujud kopi ya, itu bisa kita tabur di sebelahnya ini, nanti hasilnya juga akan lebih bagus, betul. Ya. Jadi ini karena ngopi di warung nggak mungkin kita minta, Bu, nyuwun kopi nih, foto gitu. Nah, jadi dia apa adanya, tapi beli mungkin. Oh, beli. Oke. Jadi di situ ini fungsinya komposisi. Oke, lanjut. Ya, rule of third. Ini juga sama ya, komposisi kita masih menggunakan rule of third. Jadi komposisi rule of third itu banyak digunakan. Jadi saya sering pakai komposisi ini, hampir dominan ya. Saya gunakan komposisi ini untuk hampir semua foto-foto produk yang saya kerjakan. Misalnya kayak yang di sebelah kiri juga sama, kita menempatkan menu utama, jadi apa yang menonjol dari produk tersebut kita tempatkan pada titik perpotongan. Sama seperti di sebelah kanan, ini produknya sama, hanya sudut pengambilannya berbeda, hasilnya juga akan lebih bagus. Seperti itu. Itu, Le. Siap. Ayo lanjut. Oke, ini komposisi framing. Jadi framing itu kita membingkai objek itu menggunakan benda apapun yang bisa digunakan untuk framing. Framing kan membingkai ya, misalkan produk ini kita bingkai menggunakan daun, Le, ini. Daun tak sobek terus jadi framing kayak gitu. Sama di sebelah kanan sama, Le, madu itu digunakan daun juga. Jadi itu teknik framing itu framing itu memfokuskan benar-benar pada objeknya. Jadi nggak mungkin kita melihat keluar karena luarnya buram, Le. Iya. Di framing sama daun. Nah, kita ke poin utama. Oke. Lanjut. Alhamdulillah, Le. Oke, jadi apa pentingnya foto produk? Nah, kita lanjut. Bentar, kok nggak bisa? Nah, ini. Oke, jadi pentingnya foto produk itu dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Jadi kalau kita pengen produk kita terpercaya, tentunya foto produk ini sangat penting. Jadi bisa menimbulkan trust ya, kepercayaan pada konsumen ya. Jadi misalkan kita produk apapun, sebenarnya mungkin ya yang bisa saya ambil contoh, misalkan produknya KFC ya. KFC yang asli itu ya, kan KFC. Banyak ditiru, Le, di lapak-lapak jalanan, Le. Ya. Bedanya Kediri fried chicken. Kediri fried chicken. KFC atau apapun ya. Enggak boleh sebut merek, Le, ya. Oh iya, ya, apapun. Jadi misalkan kayak kita jualan burger mungkin di McD ya atau di apapun. Sebenarnya yang membedakan mereka kan mereka marketingnya lebih bagus, foto produknya juga siap.
sedangkan yang mungkin di pinggir jalan ya, jadi fotonya asal-asalan. Jadi kepercayaan orang itu beda. Jadi ketika produknya dijual dengan marketing foto yang bagus, tentunya akan bisa meningkatkan nilai jual. Nilai jual itu. ya. Betul. Yang Jadi jualan pun meningkatnya juga pede kepercayaan. gitu. Betul, jualan pede le. Bagus. Terus yang jelas juga mudah diingat. Jadi foto itu, oh ini yang fotonya seperti ini, mudah diingat. Jadi kalau kita jualan hanya kata-kata, daya ingat konsumen itu berbeda ketika kita menyajikan dalam bentuk Visual. gambar. Betul, dalam bentuk visual itu akan lebih menancap, oh ini budayanya ini gitu. Nah, juga yang keempat ini sosial media marketing. Jadi alat kita untuk jualan ya di media yang di era Sosial sekarang media. ya. Jadi sosial media itu. Jadi entah di website, entah di Facebook, Instagram dan sebagainya, grup WA. Sekedar kita nge-share, ketika kita sekali nge-share menggunakan foto yang bagus, tentunya orang akan lebih terpercaya, lebih tertarik gitu dengan produk yang kita jual. Jadi foto produk itu seberapa pentingnya kita sendiri yang tahu. Jadi kalau kita jualannya hanya kita jualnya di pasar ya kita nggak butuh foto produk ya. Tapi kalau kita jualan di online, kita butuh katalog seperti itu. Foto itu menjadi alat utama untuk mengelilingkan produk kita. Iya. Karena nggak mungkin produknya dibawa kemana-mana. Produknya agak Kediri, promosi rono, ngebis, pulang. Tak duit itu. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini contoh dari pentingnya foto produk ya. Ketika yang di atas ini foto ala kadernya. Ini konsumen saya ya pernah ya moto yang bagian atas itu bagian bulutnya tok tanpa kemasan, jadi dikira jual makanan le. Kayak brem ya. Jadi kayak brem. Tapi ketika kita foto yang bagus ya seperti yang di bawah kita siapkan penataan yang bagus, komposisi dari properti dan sebagainya, orang akan lebih ini ternyata kelihatan banget mas bedanya mas. Betul, seperti itu le. Nah, nilai penjualan juga akan berbeda, efeknya ke situ. Oh iya. Oke, lanjut. Produknya sama ya. Di ini produknya sambal yang ini. Sambal teri mas ya. Jadi ketika di foto yang atas itu fotonya ya ala kadarnya, biasanya mungkin kita males penataan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi tentang penjualan ke produk kita ya. Jadi kalau di bawah kita pakai penataan yang bagus, komposisi yang bagus, terus properti pendukung yang, jadi misalkan ini produknya sambal, properti apa yang mendukung ya apa yang bahan-bahan digunakan untuk membuat sambal itu juga. Iya, untuk membuat sambal itu. Jadi misalkan ada cabai, ada tomat, bawang. Oke, lanjut Le. Ini yang bawahnya Le. Oh bawahnya. Aduh, nah ini terus sama. Lanjut lagi. Lanjut. Nah ini Le. Wah, salah jauh banget bedanya. Biasanya kecenderungan orang-orang itu motret ya apa adanya. Kadang makanan pun ya difoto di lantai. Saya pernah lihat Le. Jadi kita jual makanan yang akan dimakan tapi difoto di lantai Le. ya agak etis lah. Gitu. Saya pernah ngasih masukan beberapa orang yang foto di Instagram tuh ya ini nggak etis sama makanan taruh di bawah kemudian disajikan. Nah, yang atas ini di lantai mas ya? Bukan Le, itu di papan Le, meja. Oh, di papan. Meja yang tanpa alas Le, jadi kan kelihatan sekat apa. Yang di bawah ini juga sama Le, pakai meja. Sama cuman tanpa penataannya yang beda ya. Betul, ini yang membedakan ketika kita menggunakan foto yang siap profesional jadi penataan cahaya itu beda Le. Oh ya siap. Jadi ada properti pendukung yang akan menguatkan dari
apa yang kita jual. Ya. Betul. Bentar, saya Oke. infokan ke teman-teman dulu. Bagi teman-teman Siap. yang memiliki pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk tanya. Karena tanya itu dibolehkan. Dibolehkan. Kita lanjut, Mas. Siap. Tips foto smartphone, oke. Jadi ini beberapa tipsnya ya. Ada tentukan tema, siapkan background dan properti, gunakan model untuk fashion, terus cari pencahayaan yang terang, lebih baik gunakan cahaya outdoor. Kalau ini pakai smartphone ya, jadi kita nanti bisa mungkin para yang UKM atau apa itu bisa langsung praktek tanpa harus beli kamera dulu, Le. Iya. Tanpa harus beli kamera, tanpa harus beli lighting. Oh, betul. Menggunakan cahaya alami. Nanti saya contohkan di penjelasan. Dia ambil foto menggunakan beberapa sudut, hindari. Oke, ini poin intinya. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke, lanjut, Le. Saya jabarkan di belakang ya. Oke, dalam fotografi konsep ada raja. Jadi konsep ada raja. Betul. Mungkin gimana itu? Jadi gini, misalkan ada orang yang mau foto ya, kadang tiba-tiba, Mas, saya sudah di depan studio mau foto. Dia hanya bawa produk. Ya saya bingung. Jadi gini bingungnya. Karena ketika apa yang akan saya foto harus saya persiapkan. Misalkan fotonya salad tadi, Le. Salad buah tadi. Saya harus menyiapkan mungkin bukan saya ya, buah-buahan di properti samping-sampingnya, Le. Ya. Kadang kan orangnya hanya misalkan bawa kemasannya tok gitu. Saladnya doang dibawa. Itu tanpa ada properti pendukung yang buah-buahan yang akan ditabur di sampingnya seperti itu. Itu kan termasuk konsep. Jadi konsepnya seperti apa? Itu jadi sebelum pemotretan, jadi kita konsep dulu mau fotonya seperti apa? Konsepnya modern atau konsep mewah seperti itu. Jadi betul. Jadi tiap produk itu pun nanti presentasinya juga akan berbeda-beda. Nah, tergantung bagaimana kita pengen menyajikan. Itu bisa misalkan kalau kita produknya jual kopi ya. Ini kopi di kafe lah misalnya. Nah, itu kan mungkin konsepnya klasik, kafenya bangunannya. Nah, itu kan nanti fotonya pun nggak mungkin akan kita buat mewah putih seperti itu kan nggak mungkin. Jadi menyesuaikan dengan produknya, penyajian seperti apa seperti itu. Jadi pada dasarnya konsepnya ini banyak banget, Mas ya. Ada modern, vintage, kemudian tradisional, tergantung produknya dan kita maunya seperti apa. Ya, jadi sebelum saya pemotretan, saya melakukan komunikasi dulu. Jadi ini konsep produknya apa, pemasarannya untuk target market siapa, jadi beda-beda itu nanti konsepnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita siapkan background dan properti. Jadi background dan properti ini vital ya. Jadi kalau kita motret misalkan kayak tadi, backgroundnya di lantai, gitu kan, ya kurang pas. Jadi background pun harus kita pikirkan. Mungkin yang saya ini tampilkan ini bisa dicontoh yang jual es ya. Gampang ini contohnya. Simple ini, Le. Apa itu, Mas? Kita buka laptop. Laptop. Kita download background di Google banyak, Le. Nah, produknya kita taruh depan laptop, dikasih alas, bisa pakai akrilik. Nah, akrilik bisa, pakai kertas PVC bisa. Kita taruh sebagai alas, esnya ditaruh di atas laptop, bisa jadi background, Le. Layar laptop. Background DIY berarti ya. Betul. Ngakali background. Oke, lanjut. Orang Indonesia emang kreatif, Mas. Betul. Saya kreatifnya nggak bodoh, Le, backgroundnya, Le. Lanjut, Mas. Ini udah. Oke, lanjut. Ini backgroundnya saya pakai kertas putih ya, kertas manila putih. Murah itu, cuma 4.000. Tapi hasilnya nanti bisa luar biasa. Nah, jadi selain background, saya juga menyiapkan
properti. Ini propertinya ada kelihatan ya, nanas. Ada nanas, ada Apa itu? keju. Kecil-kecil. Oh, keju ya? Kecil-kecil itu kayak, bukan yang keju itu yang sebelah kanan, Lek. Yang kecil-kecil itu Oh, ya, ya. kayak coklat itu loh. Coklat warna-warna, Lek. Hmm. Ya, kayak choco chip apa ya namanya. Nah, itu bisa kita sajikan sebagai properti. Ini kayaknya ada di contoh kayaknya. Oh, enggak ada yang pas itu. Bisa buka di Instagram saya kalau pengen tahu hasilnya yang ini kita Ya. kayak gitu. Jadi gitu, backgroundnya pakai, jadi background kertas putih pun kalau kita bisa mengolah bagaimana biar menarik gitu, ya hasilnya bisa luar biasa. Jadi nggak harus properti yang mewah, nggak harus background yang mahal, kita pakai kertas yang biasa. Karena saya pernah ini motret, dia jual tempat pensil tapi wujudnya kayak tempat sampah gitu loh, tempat sampah yang tong gitu loh. Tapi tempat pensil itu hanya butuh background putih, dia jual di Amazon.com. Jadi background putih itu walaupun murah meriah tapi hasilnya bisa sangat bagus. Gitu. Background paling murah itu Mas ya? Paling murah yang ada di sekitar, tinggal jalan kaki ke toko buku, beli kertas. 4.000 bawa pulang. Ada lain ya, nggak harus putih aja kan? Nggak harus putih. Kan ada merah, bisa. Ada kuning. Merah bisa, Le. Jadi background tuh intinya kenapa pakai background itu untuk menyetelkan ruangan. Jadi ruangan misalkan tadi motretnya di lantai misalkan, Le, ya. Tapi ketika kita sudah kita taruh kertas manila di bawah di atasnya lantai tersebut, kan nggak kelihatan bahwa itu fotonya di lantai. Jadi fungsinya background seperti itu, biar steril. Oke, terus lanjut, Le. Nah, ini bisa download di internet ya, gambar-gambar ini. Terus nanti cetak Blender atau apa, kanvas ya yang bagus, cetak kanvas bisa jadi background. Misalkan kita punya makanan, makanya ditaruh di tempat-tempat yang kosong itu. Jadi yang sebelah kiri itu kayak bumbu-bumbu itu untuk framing, Le, fungsinya, Le. Oh, gitu ya. Ya, siap. Jadi yang kiri coklat itu Mas ya? Yang coklat itu ada bumbu, ada sebagainya, wortel itu ya. Itu untuk framing, framingnya untuk produk utama kita. Jadi produk utamanya ditaruh di sebelah kanan itu. Nanti kita dengan kayak gini kita sudah pakai teknik framing. Gitu. Ini download bisa, ini banyak di internet. Sumbernya apa, Mas? Mungkin bisa dikasih tahu sumbernya. Freepik ada ya? Freepik bisa. Ya, Freepik banyak dicoba, mungkin di Google ya, cuma browsing background foto gitu, nanti banyak, Le. Atau ini ada yang jual online kayak gini, Le. Yang mana, Mas? Biasanya yang kanan itu ya? Background foto itu ada, yang kanan itu asli ada. Yang asli ada, ini di Google juga ada, nanti cek. Yang kita mulai pakai ya Google aja lah. Kalau nyetakan Blender anggap aja 1 meter 15.000, meter 1 meter 15.000 gede itu, Le. Jadi buat makanan yang banyak bisa. Oke, lanjut. Nah, ini gunakan model untuk foto fashion. Foto fashion ya. Untuk barang yang bisa dipakai, kan lebih baik menggunakan model real. Oh ya. Namun ingat, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi ya auratnya dijaga. Oh, iya. Biasanya foto-foto fashion ini rentan seperti itu, Le. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan yang jelas inilah tentang etika berpakaian lah. Ya. Etika di lingkungan kita juga seperti itu. Jadi kalau tanpa model kita bisa menggunakan manekin. Manekin pun sebenarnya hasilnya juga bagus. Jadi bisa pakai manekin, bisa bajunya itu ditaruh di alas, ditaruh background dulu, background kain yang besar atau apa,
Kemudian bajunya bisa kita taruh di atasnya background. Biasanya kan kalau selain pakai manekin, pakai itu hanger gitu ya. Hanger nanti ditaruh Bisa. Kayak apa ya? Tempat hanger itu ditaruh misalkan apa bahasanya? ada tempat misalkan batu-batu di dinding tuh ya, motif-motif itu. Oh, itu bisa taruh paku, ditaruh hanger. Terus yang karena kalau ditaruh di hanger kan yang jelas kan bajunya kan apa ya, jatuh jelek. Penataannya kurang bagus. Nah, itu gitu ya? Perlu beberapa jarum. Jarum untuk apa, bajunya itu di apa ya, di istilahnya dilebarkan gitulah. Jadi enggak jatuh ke bawah semua gitu. Oke. Nih Pak Haris, kalau untuk foto produk menggunakan HP, syarat minimum spek HP-nya yang bagaimana? Ini udah selesai belum Mas materinya? Belum. Kita lanjut ke materi. Ini kita lanjut ke materi dulu, nanti baru tanya jawab ya. Ya, bagi teman-teman silakan siap. melakukan tanya jawab, mau tanya silakan langsung chat di kolom komentar baik dari Facebook ataupun dari YouTube, silakan ya, jangan malu bertanya, mumpung ada yang menjawab. Lanjut materi dulu aja Mas, nanti kita materi dulu ya. Siap. Di belakang ya. Oke, lanjut. Nih. Cahaya, cari pencahayaan yang baik. Jadi cahaya yang baik adalah cahaya yang pagi atau sore hari, karena cahaya di siang hari cenderung keras. Cahaya di siang hari itu cahaya jatuh dari atas ke bawah ya. Jadi dalam ilmu fotografi itu kurang bagus, kecuali untuk konsep-konsep tertentu yang memang butuh cahaya dari atas. Gitu. Cahaya siang hari cenderung keras karena tegak lurus dengan benda atau objek. Jadi untuk daya bantu pencahayaan di pagi atau sore hari kita bisa gunakan reflektor. Jadi saya jelaskan di gambar. Ada gambarnya Mas? Ada setelah ini. Oke, langsung di next aja. Nah, ini pencahayaan seperti ini. Jadi gambar kiri ini reflektor. Reflektor ini intinya apapun yang bisa memantulkan cahaya. Tapi ketika foto produk kita bisa pakai yang saya gunakan ini aluminium foil ya. Jadi beli di alat ya. Toko alat masak ya, tokonya mak-mak. Beli aluminium foil, saya tempel di triplek. Oh ya. Multiplex itu saya tempel di situ, atau bisa gunakan apapun yang memantulkan, misalkan styrofoam. Styrofoam putih itu bisa kita gunakan untuk memantulkan cahaya. Kertas bisa nggak Mas? Kertas putih? Kertas putih bisa. Jadi pemilihan warna reflektor ini nanti pengaruh ke makanannya. Oke. Jadi misalkan kayak foto makanan yang jelas nggak mungkin reflektor menggunakan warna. Kadang kalau pemotretan fashion ya mungkin untuk menambah artistik bisa saya gunakan reflektor warna emas, bisa warna merah, itu tergantung kebutuhan memang reflektor ini. Tapi kalau untuk produk makanan gunakan reflektor dari aluminium foil atau dari styrofoam. Kalau yang sebelah kiri itu menggunakan reflektor, hasilnya ada di sebelah kanannya. Oh ya. Jadi menggunakan reflektor, jadi cahayanya itu dari belakang, dari kanan, cuma dua sumber cahaya. Nah, kiri itu reflektor itu fungsinya untuk menambah pantulan cahaya yang dari sebelah kanan, dari belakang. Nanti akan ngefek ke itu yang saya lingkari di sebelah kanan. Sebelah kanan itu saya lingkari. Betul, nanti itu menghilangkan shadow. Ini pakai bahasa fotografi kok gak paham deh. Ya, bayangan. Bahasa awam aja. Bayangan. Ya. Jadi fungsi reflektor ini menghilangkan bayangan yang di sebelah itu ya, yang di sebelah kiri ya, saya lingkari itu ya. Oh iya. Ya, yang itu. Yang ada lingkaran tuh, Le. Jadi saya coba di next materi, Le. Nah.
Nah, ini. Nah, ini tanpa menggunakan reflektor. Hasilnya beda banget. Cahayanya sama dari belakang dari samping. Tapi kalau tanpa reflektor, fotonya jadi gelap. Itu ada bayangan. Dan bayangan itu menutupi produk yang di belakangnya. Nah, gitu, Le. Jadi fungsi reflektor itu sangat penting ya. Jadi kalau itu kan karena saya pakai lampu studio. Jadi misalkan kita di outdoor, kita bisa menggunakan banyak reflektor untuk karena kita menggunakan cahaya matahari ya. Jadi dipasang banyak reflektor untuk daya pantul untuk memantulkan cahaya-cahaya dari matahari. Oh, gitu ya. Itu nanti hasilnya sudah sangat luar biasa, Le. Bagus, Le. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Kenali karakter dan spesifikasi kamera. Karena tiap produk HP bisa punya karakter sendiri-sendiri. Pahami seperti apa karakter HP, misalkan flare. Oke. Jadi flare itu apa, Mas? Flare jadi, belum tahu mungkin teman-teman. Jadi misalkan kalau saya pakai HP sebut merek apa, Samsung ya. Apa-apa. Pakai HP Samsung itu ada, jadi kalau motret malam hari ada cahaya. Jadi itu ada kayak garis cahaya dari lampunya itu. Jadi gitu. Ada itu flare. Itu Siap. ada yang kayak karakter HP seperti itu. Jadi perlu teknik tersendiri kalau memang HP-nya ketika motret muncul flare. Terus mungkin ada yang HP dengan spesifikasi yang ketika fokusnya cepat, nah itu juga perlu dipahami. Misalkan kita pengen motret air yang muncrat tuh, jadi dijatuhkan muncratnya itu kan kita perlu paham kameranya fokusnya seberapa cepat seperti itu. Fokusnya jangan dan juga kecepatan mengambil fotonya ya, Mas ya. Betul. Jadi karakter HP itu beda-beda. Jadi perlu dikenali dulu kameranya seperti apa, kemampuannya seperti apa, itu baru kita mau pemotretan. Oke, lanjut. Materinya ambil foto menggunakan beberapa sudut angle. Ambil foto beberapa sudut. Jadi ketika motret itu jangan terfokus hanya pada satu sudut, karena biasanya sudut lain yang kita abaikan mungkin hasilnya lebih bagus. Seperti itu. Jadi misalkan ini foto dari atas ya, atas agak ke atas pojok lah, samping, atas depan. Samping. Ya. Jadi itu dibandingkan dengan yang nanti yang di slide selanjutnya, Le. Oke. Nah, ini presentasinya akan berbeda. Jadi yang ketika produk yang salad yang tadi sebelumnya itu menampilkan ketebalan. Jadi produknya segini banyak gitu. Kelihatan real produknya yang akan disajikan seperti itu. Ya, betul. Jadi lebih tebalnya produk lebih 3 dimensi ya. 3 dimensi. Lebih menampilkan keseluruhan produk ya seperti itu. Jadi ini pun ketika mengambil, jadi gini, setiap produk itu punya karakter masing-masing. Misalkan produknya, misalkan es itu ya nggak mungkin kita foto dari atas kecuali esnya di mangkok. Oh ya. Mungkin seperti itu. Jadi fungsinya kita mengambil beberapa sudut itu biar tahu kalau ya apa ya. Jadi presentasinya beda-beda lah yang jelas itu. Kayak yang di slide selanjutnya balik. Nah ini kan ini apa? Kita menampilkan produk dari tampak atas ya. Jadi isiannya apa itu kelihatan. Kalau yang tadi kan menampilkan volume ya, volumenya seberapa. Oh tempatnya itu ketoknya dari atas sih enak, ternyata tempatnya tipis gitu. Nah itu nanti bisa di beberapa pengambilan lah fungsinya itu. Oke, dilanjut, Le. Ini panganan dok, Le. Memang judulnya kuliner, Mas. Kuliner. Halusinasi. Oke, jadi ini juga ini semua produknya waktu itu saya diminta menampilkan, Mas produk saya ini, kemudian difoto semua bisa. Ini jadi motretnya penekan, Le. Oh iya. Iya, betul. Jadi ambil kursi, ada yang megangi, Le, kayak harap mana. Gitu. Jadi
memang hasil ini perjuangan nggak mengkhianati hasil. tidak mengkhianati. Tapi ya itu Butuh effort. betul. Teknik kayak gini pun rumitnya minta ampun, Lek. Jadi pencahayaan yang susah. Ini kan karena kita menggunakan studio, jadi setiap kita berubah posisi, lightingnya juga berubah. Oh gitu ya. Iya, Lek. Jadi rumit. Jadi bisa dicoba ya, jadi menggunakan ketika kita punya produk, jangan hanya monoton satu angle, jadi dirubah angle-nya, posisinya. Mungkin dengan posisi yang lain itu bisa menambah kesan lebih menggiurkan. Oh. Oke, lanjut, Lek. Lanjut, ini. Oke. Wow. Sampai jam berapa ini materi, Lek? Sampai diselesaikan ini nanti kita langsung tanya jawab. Oke. Ini juga di angle dari depan ya. Jadi yang dari atas kita menampilkan keseluruhan menu. Jadi ketika kita berubah sudut pandang, kita hanya menampilkan beberapa sudut yang difokuskan di yang tengah itu. Jadi yang samping-sampingnya itu fungsinya untuk framing. Di framing gitu. Pada yang tengahnya itu. Gitu. Betul. Berarti oke, lanjut. Ya. Ini kalau di teknik framing, ini saya tanya dulu. Untuk di teknik framing itu nggak perlu rule of third ya, Mas ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau mau dikombinasi bisa, Lek. Oh, bisa ya tetepannya. Kombinasi bisa, tapi tidak perlu kombinasi. Tapi ketika pakai komposisi rule of third pun cukup. Oh gitu. Berarti kan kita bisa mengkombinasikan berbagai komposisi, gitu kan? Bisa, Lek. Jadi misalkan ini kan komposisinya produk kan di poin utamanya di tengah, Lek ya. Di tengah. Jadi kalau misalkan kita pakai teknik yang dari awal rule of third tadi, itu kan bertentangan ya dengan teknik yang rule of third tadi. Nah itu karena kita pakai komposisi framing jadi tidak masalah. Jadi sebenarnya komposisi itu bukan acuan patokan utama ya. Iya. Ya semuanya kembali ke seni. Cuma memang jadi komposisi itu diciptakan dari beberapa pengalaman yang menghasilkan foto yang bagus seperti itu. Jadi nggak usah mikir lagi, penataan seperti apa, wis dipikir yang baik. Yang penting praktek dulu lah, nanti teman-teman praktek. Nah, jadi kan ini kan kemampuan yang sehari 2 kali, bukan yang langsung bagus enggak. Jadi butuh tetap butuh banyak jam terbang gitu, Mas ya. Butuh jam terbang, Lek. Iya. Iya. Ya alhamdulillah. Saya sudah bergelut 5 tahun dengan dunia. Masya Allah, 5 tahun. Menjepret. Teman-teman butuh waktu seminggu, ahli. Ya. Lanjut, Mas, lanjut. Oke, lanjut. Ini juga jadi ambil foto yang ini ya. Tadi kan landscape. Nah, ini kita coba portrait, jadi berdiri, fotonya berdiri. Itu akan lebih memfokuskan pada objek yang akan kita jual. Jadi ini sebenarnya sama, penataannya sama, tapi ketika kita mengambil sudutnya berbeda, hasilnya juga beda ya. Ya, kameranya portrait atau landscape itu juga pengaruh. Yang di samping kiri itu sama yang samping kanan kan itu tempatnya sama. Tapi kan yang samping kiri itu kita ambilnya dari sudut depan ke atas ya. Itu kita dapat backgroundnya, background dari meja tadi. Backgroundnya meja. Nah, yang di samping kanan, ketika kita sudutnya kita geser sangat rendah, kita rubah posisi kamera, kita dapat mengambil makanan itu, Lek. Jadi itu backgroundnya apa, Mas? Rumput ya? Iya, rumput sintetis itu. Rumput sintetis, oh ya. Sintetis ya. Jadi background itu apapun yang memang kita kelihatan cocok, bagus, kita bisa jadikan background. Tidak harus rumput, misalkan tanaman-tanaman yang memang bagus ya bisa kita gunakan. Oke, lanjut. Hindari melakukan digital zoom. Jadi digital zoom itu akan merusak resolusi kamera. Lebih baik kameranya didekatkan ke objek foto. Jadi kalau di kamera smartphone kita mungkin kameranya
Di gini kan, Lek. Didekatkan ya. Di Nah, ini kan gitu ya. nah pokoknya dibegarnya, Ya. Lek. Nah, itu Di zoom, di zoom. itu kan di zoom. Nah, di zoom Bahasa di bahasa digital zoom itu fotografi kan efeknya digital zoom ya. digital zoom. Hmm. Itu efeknya resolusinya beda, Lek. Dengan yang Hmm. kameranya kita dekatkan ke objek. Seperti itu. Oke, Tipsnya lanjut. berarti didekatkan aja dari ke Betul, objeknya. didekatkan. Dekatkan ke objek. Itu jarak yang kayak contoh-contoh jarak tadi, objek sama kamera itu jaraknya Kameranya dekat banget, dekat Lek. ya. Betul. Tipsnya Oke, kita lanjut. gunakan tripod. Jadi tripod itu bisa jadi kebutuhan utama untuk pemotretan ya. Oh ya. Kalau saya pribadi memang itu kebutuhan utama. Mungkin kalau kita pakai smartphone ya, kalau nggak kalau nggak mau beli tripod ya berarti harus orangnya yang bergeser. Tapi kalau saya pemotretan produk, jadi kamera saya patenkan, yang berubah itu menu-menunya, penataannya, komposisinya itu bisa kita rubah. Jadi kamera tetap di tempat. Jadi ketika gini, Lek, kamera ketika kamera tak geser, itu nanti lighting harus berubah. Itu kalau di kita foto profesional seperti itu. Jadi ketika kan ribet, misalkan kita harus geser kamera, lighting harus berubah. Jadi saya pasang tripod, kameranya tetap di settingnya sama, makanannya yang kita rubah. Tapi Gitu kalau ya. kita foto pakai smartphone itu ya kan kena menggunakan cahaya matahari, kita simple bisa geser-geser gitu ya. Lebih mudah kalau foto smartphone. Ya. Saya kasih contoh, Lek. Lanjut ya. Di next selanjutnya. Oke, ini. Nah, yang itu ketika tripod itu saya patenkan di sini. Jadi produknya kan bisa saya geser-geser itu. Lightingnya tetap sama seperti itu, produknya yang penataannya kita rubah. Mungkin backgroundnya yang alas itu bisa kita ganti seperti itu. Jadi kalau kita pakai smartphone nggak ada tripod, ya berarti kita harus merubah banyak hal. Jadi kayak di reflektornya kita rubah seperti itu. Oke. Itulah ya. Lanjut, masih ada materinya. Nah, lakukan editing. Jadi hindari mengedit foto terlalu berlebihan. Jadi usahakan foto itu terlihat real asli tanpa merubah warna misalnya. Jadi karena mungkin makanan ya misalkan kadang baju, Lek, sing rentan berubah warna, Lek. Makanan nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Baju itu kadang kan milih warna ini. Oh iya. Nah, itu kalau diedit berlebihan warnanya berubah. Yang tadinya gimana, Lek? Hijau, yang tadinya hijau diedit, loh kok ganti hijau toska gitu. Nah, betul. Nah, itu, Lek, fungsinya ngeditnya jangan berlebihan. Jadi ini gunakan aplikasi Snapseed. Ini bukan promosi ya, Lek. Tapi memang untuk kebutuhan smartphone yang paling mudah kita pakai Snapseed. Dan menurut saya memang isinya itu lengkap. Punya Google, Mas. Jadi hampir menyerupai Photoshop, Lek. Iya, punya Google itu Snapseed. Ya, betul. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa yang bisa kita lakukan untuk pemotretan foto produk, editingnya seperti ini, simple. Jadi jangan berlebihan ya. Jadi ketika misalkan poles gambar yang dirubah ini pilihannya, jangan sampai nanti yang biasanya merubah warna itu ini saturasi sama warm. Oh gitu. Jadi kehangatan ini nanti berubah. Jadi cukup kecerahan, terus kontras, ambience, highlight sama bayangan. Kalau yang tidak saya sarankan, saturasi sama warm ini jangan terlalu berlebihan. Gitu, karena efeknya nanti warnanya akan berubah. Oke, lanjut. Selesai, Mas, ya? Belum, dikit lagi, Lek. Oh, belum. Bentar, masih belum bisa digeser. Lagi. Benar, Mas. Macet. Oh, ini udah.
Oke, lanjut Mas. Nah, ini yang sebelah ini detail. Di detail ini bisa dimaksimalkan, tidak masalah. Efeknya nggak begitu mempengaruhi foto. Jadi struktur sama penajaman. Monggo ini diotak sendiri ya yang detail ini. Ya. Bisa dipraktekkan. Oke, lanjut. Berkreatif ria, teman-teman. Itu macet lagi. Berkreatif sesuai masing-masing. Macet lagi, Lek. Terus gini aja ya. Oh, boleh. Oh, tinggal dikit lagi. Gini aja wes. Itu yang selanjutnya itu selektif. Jadi kalau selektif itu sama dengan yang tadi di pojok kiri poles gambar ya. Kalau poles gambar itu keseluruhan gambar yang kita edit. Tapi kalau selektif hanya titik tertentu saja yang diedit. Ya. Jadi isinya sama, ada cerah seperti itu. Tapi di titik saya tempatkan yang itu kan pas di bagian yang gelap. Jadi itu yang bagian yang gelap itu bisa diterangkan pakai selektif. Oke, lanjut. TT ya, kurang jelas, Le. TT ini watermark ini. Watermark. Jadi menambahkan watermark. Teks, biasanya teks ya. Lanjut. Nanti, nah itu saya teks kayak di contoh ini. Ini pakai smartphone ya fotonya. Di kiri sama di kanan ini sebelum sama sudah editing. Jadi yang di kiri ini yo ala kadarnya gelap gitu. Udah jauh Mas ya hasilnya ya. Nah setelah kita edit pakai Snapseed juga, kita tambahkan label produknya mie ayam Jogja. Padahal yang Madiun. Oke, terus watermark ini bisa ditambahkan usaha masing-masing ya. Misalkan usaha apa ini bisa ditambahkan di tengah. Kenapa saya menempatkan di tengah? Karena ini karya itu rentan dengan mencuri. Biasanya disalahgunakan atau dimanfaatkan lah. Kita yang ribet motret tapi dimanfaatkan yang lain. Iya. Oke, lanjut. Ini. Ya, gulai ayam gulai. Ini bener Bu. Di sebelah kiri itu fotonya gelap. Setelah diedit pakai Snapseed, yang ini. Ini hasilnya bisa kinclong. Setelah dipoles ini. Siap. Oke, lanjut. Contoh-contoh aja ya nanti. Biar tahu bedanya sebelum diedit sama setelah. Di sebelum diedit itu kan fotonya dari atas bawah ada kelihatan kakinya, kursi dan macam-macam gitu. Nah, setelah diedit kita potong bagian yang tidak perlu. Dipotong, dipaskan untuk backgroundnya pas background meja ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi sama, produknya sama dengan yang di atas, hanya ketika foto landscape sama portrait itu beda nanti penyajiannya. Oke, lanjut. Watermark. Gunakan watermark. Di karya seni itu rentan dengan pengambilan hak cipta tanpa izin. Jadi kadang kita mengalami sendiri ya. Jadi jual sambal pecel atau jual apa itu ngambil foto dari internet. Nah, itu kalau misalkan kita foto bayar larang terus masuk Google diambil orang lain, waduh. Nah, itu fungsinya watermark. Watermark ya kayak tadi tanda misalkan di bulu merak fotografi seperti itu. Digunakan watermark atau tanda pengenal pada foto kita agar tidak diambil semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena saya mengalami pastinya sakit deh. Diambil dan dijual. Dia yang menikmati. Di watermarknya itu ya betul. Ditindih watermarknya Gitu. Siap. Lanjut. Oke, next. Silahkan berkarya asalkan tidak melanggar syariat dan silahkan berkarya dan berkreasi asal tidak mengganggu norma sosial. Oke, lanjut. Penutupan. Hasilnya bagus bisa didapat dari seringnya kita mencoba. Selamat belajar dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Gitu. Materi alhamdulillah selesai. Kita sudah bicara 1 jam Mas Iki. Masya Allah. Alhamdulillah. Kali jadi
Kalau untuk teman-teman, ini tadi kan ada beberapa pertanyaan. Saya mulai masuk ke fase tanya jawab Mas ya, sesi tanya jawab ya. Betul, siap. Yang live komen. Oke. Mas Ruli. Nah ini, program edit, ini maksudnya aplikasi. Aplikasi editing foto yang paling gampang dan free apa Mas? Tadi udah terjawab ya, Snapseed. Tadi ya dijawab ya, Snapseed. Yang paling gampang, dipraktekkan mudah dan tidak berbayar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini, Pak Haris, kalau untuk foto produk menggunakan HP, syarat minimum dan speknya ada ya atas yang ya. bagaimana? Dari Arika Corporation, Pak Haris, kalau mau foto produk menggunakan HP, syarat minimum HP. Syarat minimum kamera itu tidak ada syaratnya, yang penting bisa buat motret. Jadi yang perlu dipahami, kamera itu hanya alat, dan pakai smartphone atau apapun sebenarnya hanya alat. Yang lebih penting itu skill kita ya, skill kita yang perlu diasah itu. Lebih tepatnya bukan senjatanya ya Mas. Orang betul, yang lebih tepat bukan senjata yang pakai. Iya. Jadi kalau kita beli, misalkan kita beli kameranya seharga 20 juta dan sebagainya, kita tidak bisa mengoperasikan ya, hasilnya tidak bisa bagus, sama aja. Jadi memang ya, kamera itu ya memang hanya alat ya. Oke. Yang lanjut pertanyaan ketiga. Kalau untuk asap kayak uap panas makanan pakai apa ya? Mungkin beliaunya ini pengen menimbulkan asap di fotonya. Oh iya. Siap. Itu macam-macam ya caranya. Bisa pakai vape, rokok elektrik itu, vapor. Ya, pakai vape itu vapor ya. Itu bisa kan kita sedot terus kemudian ditiupkan di ini sedotan. Pakai sedotan ditiupkan di produknya. Ada trik lain mungkin selain menggunakan vapor? Trik lain selain vapor, biasanya pakai es kering. Mahal gitu ya? Oh, es kering ya? Es kering, es kering dikasih air panas itu nanti muncul asap banyak ini. Oh, es kering, oke. Ya, sering. Ya, dua itu yang bisa diterapkan. Kalau mau pakai jasa foto produk, maka tarif untuk UKM. Berapa tarifnya? Tarifnya Mas, ini ditanyai tarif biaya produk. Tak tahu tarif kok enek wong dengare kayak gitu. Jadi tarifnya macam-macam di flashdisk yang di saya di Belum Merak itu ada banyak. Jadi kalau saya ke lokasi dengan yang produk diantar ke studio tentunya beda harga. Oh gitu. Tuh. Jadi kalau start berapa itu sekitar 15.000 per foto ya. Per spreadnya ya? Untuk UKM. Per spread jadi foto itu 15.000. Masya Allah, ini murah sekali teman-teman. Jadi kalau murah meriah berhadiah. Silakan bisa hubungi Instagramnya, lihat Instagramnya, lihat Instagramnya, nanti di situ ada kontaknya, silakan langsung kontak aja ke situ. Ya, buka Instagram Belum Merak _ foto produk. Oh, ini Instagramnya. Ya, ada contoh-contohnya. Silakan bagi teman-teman kalau mau kepo-kepo ini Mas. Ini ya. Oh ya, tampilkan bisa. Ya. Nah ya. Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Nah ini. Nah, itu untuk bisa dicek ya nanti galeri di Instagram ya. Fotonya seperti apa gitu. Masya Allah bagus-bagus Mas fotonya Mas. Bagi teman-teman silakan kalau mau menggunakan jasa foto dari Foto Belum Merak, silakan kontak beliau aja langsung. Passwordnya webinar Juragan Online, webinar Ramadan Juragan Online. Siapa tahu dapat diskon lagi. Siap. Yang live yang mau foto lihat ini nanti dapat diskon insya Allah. Masya Allah. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Untuk foto produk fashion agar tampak real, yang harus dipentingkan apanya Mas? Ini biar fotonya tampak real. Tampak real ini gimana? Kalau foto produk itu
kalau saya pribadi membagi menjadi beberapa step ya. Jadi step pertama itu produknya bisa ditaruh di alas di bawah di lantai ya, tapi dikasih alas dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita bisa pakai manekin Oke. atau produknya dipasang di hanger baju ya. Terus kita pasang di background yang bagus ya kan, batu alam, dinding batu alam atau apa yang memang bagus seperti itu. Terus yang memang paling real ya memang kita harus menampilkan benar-benar dipakai orang gitu. Jadi ketika orang foto fashion dipakai orang asli itu akan menambah nilai jual daripada kita pakai yang tadi misalkan manekin seperti itu. Itu siap. Sudah terjawab. Mungkin itu Mas Denny Lukman. Mungkin ada pertanyaan lagi karena kita sudah 1 jam lebih 6 menit. Ada ya. Nah ini pesan-pesan dari teman-teman. Mantap ilmunya, Masya Allah. Alhamdulillah. Surabaya hadir. Salim buat Mas Haris. Mas Ruli. KPMI Kediri hadir. Nah ini diskon passwordnya konconile sedikit. Nah mungkin siap. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin karena waktunya juga udah terlalu malam Mas. Alhamdulillah kita sudah ngobrol-ngobrol, belajar banyak dari jenengan. Kita sudah ngobrol 1 jam lebih 6 menit. Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi jenengan. Semoga bisnisnya semakin lancar. Nah, teman-teman jangan lupa kalau udah dapat ilmunya, yang paling penting bukan hanya ilmunya aja, tapi prakteknya. Karena seperti di slide terakhir tadi, bahwasanya fotografi ini bukan yang bisa 1 hari 2 hari teman-teman langsung expert, bukan. Jadi ini lebih ke keterampilan ya, bukan keilmuan, tapi keterampilan. Jadi butuh banyak praktek seperti itu. Ini ada 1 pertanyaan lagi Mas sebelum ditutup. Tanya lagi kalau seperti cipratan air, teknik yang dipakai apa Mas? Butiran debu. Butiran debu ini gimana Mas? Butiran lagu ya. Tanya lagi cipratan air ya, itu cipratan air yang kayak yang dicontoh di Instagram saya itu ya masukkan apa? Spray ya? Itu kan spray gitu ya? Oh yang di botolnya? Mungkin itu mungkin. Di botolnya kan kalau kemeringat gitu ya? Itu bisa pakai ini apa jenenge rambut hairspray itu biar kelihatan benar-benar ini ya, kelihatan bagus ya itu. Botol itu di hairspray dulu baru dikasih air es. Oh gitu. Oke. Nanti kelihatan banget ininya. Segernya gitu ya. Iya. Berkeringat botol lele. Keringat fotonya. Yeah. Apalagi siang-siang puasa, Masya Allah itu bikin tenggorokan kering. Nah, oke itu aja Mas Haris. Terima kasih atas pesan-pesan terakhir bagi teman-teman. Pesan dan kesan terakhir. Pesan dan kesannya yang jelas, foto produk ini, belajar foto ini bukan hal yang singkat ya, bukan sehari 2 hari. Ya saya dulu awalnya dari foto wedding itu pindah ke foto produk itu belajarnya beberapa bulan. Oh berarti bukan dulu lagi, basicnya malah di wedding Mas ya? Basicnya di wedding. Oh gitu. Agak ya terus itu memahami karena beda genre foto itu pemahamannya juga berbeda. Di produk itu lebih rumit ya. Jadi yang jelas perlu belajar, perlu latihan untuk UKM yang adaptasi di rumah, ya kalau WFH ya. Betul. Satu genre ke genre lain apalagi. Iya. Jadi mumpung WFH dimanfaatkan. Jadi selain produksi kita belajar foto produk yang menarik. Jadi teknik-tekniknya tadi yang sudah saya sharekan dipelajari, properti dan background itu juga diperhatikan. Insya Allah dengan sering berlatih nanti hasilnya bisa luar biasa. Insya Allah. Itu pesannya dari Mas Haris untuk teman-teman, jangan lupa dipraktekkan. Masya Allah. Jadi seperti itu dulu, karena kita sudah terbatas oleh waktu, kita dibatasi oleh waktu. Jadi saya mohon izin untuk Mas Haris,
saya keluarkan dari studio dulu Mas. Sebelumnya salam dulu ke teman-teman Mas. Monggo Mas. Oke, infonya materinya demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Apabila ada kurangnya dari penyampaian materi kurang bagus dan sempurna, kata-kata saya yang kurang berkenan bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Oke, sama-sama Semoga Mas. sehat terus ya. Assalamualaikum. Amin amin. Oke, jadi itu teman-teman kita sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk menyimak materi dari Mas Haris tentang foto produk, khususnya produk makanan. Masya Allah, silakan bagi teman-teman, jangan lupa dipraktekkan, jangan lupa sharing kepada beliau kalau teman-teman membutuhkan pertanyaan lagi. Nanti ini ada pertanyaan lagi yang belum terjawab, mungkin bisa silakan langsung tanya ke beliau. Nah, sebelum saya tutup, saya infokan dulu besok ada kopdar lagi, karena kopdar kita, bukan kopdar, sorry, webinar kita adalah cara efektif belajar otodidak SEO bersama Hafid Nur Cahyo. Hafid ini bukan Hafiz ya. Nah, beliau ini praktisi atau beliau adalah salah satu SEO expert di Indozone Media Berita, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki, kelonggaran rezeki, silakan bisa bantu ikut serta mendukung acara kita di Juragan Online, yang mana acara kita ini akan kita berikan 100% hasil acaranya kepada rumah zakat untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, jadi kami harapkan dengan adanya acara ini, selain kita memberikan manfaat kepada teman-teman, Masya Allah, kita bisa juga berbagi kepada saudara kita yang sedang terdampak COVID. Mungkin itu saja penutup dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mewakili tim dari Juragan Online, mohon undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.